Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izin saya membuka acara ini dengan sebuah kutipan yang sangat relevan dengan tema kita hari ini ya. Rencana yang baik tanpa tindakan adalah hanya sebuah mimpi, tetapi tindakan tanpa rencana adalah awal dari sebuah kegagalan. Kutipan ini sangat sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu Plan, Do, Check, Action atau biasa disingkat PDCA. Sebuah metode yang membantu kita merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, terus memperbaiki setiap proses yang kita jalani. Semoga sesi ini membawa wawasan baru untuk teman-teman semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sandi Mawaldi, dan pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Saya harap kita semua bisa menikmati sesi ini dengan santai, tapi tetap fokus ya. Jadi siap-siap karena kita akan membahas hal-hal yang menarik, sayang sekali untuk dilewatkan oleh teman-teman. Untuk presentasi kali ini, tema yang akan kita bahas adalah PDAC. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan rekan saya yang akan memaparkan materi pertama, yaitu Saudara Rizkia Ibrahim. Kepada Saudara Rizkia Ibrahim, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Rizky Ibrahim Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang PDCA atau Plan Do Check Action. Plan Do Check Action merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari penyusunan rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, pemeriksaan pelaksanaan rencana kerja, serta perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan yang diselenggarakan. Sejarah PDCA. PDCA adalah model manajemen yang dicetuskan oleh Walter Sheward, fisikawan Amerika sekitar tahun 1920, kemudian dikembangkan oleh W. Edwards Deming di tahun 1950-an, sehingga metode ini juga dikenal siklus Sheward, siklus Deming, atau siklus kembali. Deming adalah orang yang mempopulerkan dan memperluas penerapannya. Namun, Deming sendiri merujuk metode ini sebagai siklus Sheward dari nama Walter Sheward yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian statis. Belakangan, Deming dimodifikasi PDCA menjadi PDSA atau Plan Do Study Action. Untuk lebih menggambarkan rekomendasinya dengan nama apapun itu disebut PDCA, adalah yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus tanpa berhenti. Tahapan siklus PDCA: Plan, Do, Check, Action. Plan atau perencanaan, Do atau melaksanakan rencana yang telah disusun, Check atau memeriksa kemajuan dan hasil yang dicapai yang telah ditetapkan, Action atau menindaklanjuti hasil evaluasi. Plan. Tahapan pertama adalah membuat suatu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu upaya menjabarkan cara penyelesaian masalah yang ditetapkan ke dalam unsur-unsur rencana yang lengkap serta saling terkait dan terpadu sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan cara penyelesaian masalah. Hasil akhir yang dicapai dari perencanaan adalah tersusunnya rencana kerja penyelesaian. Masalah mutu yang baik mengandung setidaknya 7 unsur, yaitu judul rencana kerja atau topik, pernyataan tentang macam dan besarnya masalah mutu yang dihadapi atau problem statement, rumusan tujuan umum dan tujuan khusus lengkap dengan target yang ingin dicapai atau goal, objective, and target. Kegiatan yang akan dilakukan atau aktivitas, organisasi dan susunan personalia atau pelaksanaan atau bisa disebut organisasi and personalis. Biaya yang diperlukan atau budget, dan tolak ukur keberhasilan yang dipergunakan atau milestone. Atas paparan yang sangat menarik tadi ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dan pembicara kedua,
yaitu Saudara Rido Subarka. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan kepadanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kemudian perkenalkan saya Muhammad Ridho Sumarka mengenai keempat sama 80 atau 49. Di sini saya akan menggunakan rupiah yaitu tahapan kedua yang dilakukan dalam melaksanakan rencana yang telah diberikan pada tahap ini ditemukan suatu kebersamaan di depan pemerintah dan pemimpin manajerial. Keterampilan pokok manajerial dibagi menjadi 4: keterampilan komunikasi, keterampilan motivasi, keterampilan kepemimpinan, dan keterampilan kepengarahan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tahapan cek memeriksa kemajuan dan hasil yang telah dicapai dan pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Tujuan dari pemeriksaan mengetahui sampai seberapa jauh pelaksanaan cara penyelesaian masalah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bagaimana kegiatan yang berjalan baik dan bagaimana belum berjalan dengan baik. Memeriksa pelaksanaan cara penyelesaian masalah. 1. Lembaran pemeriksaan. Lembaran pemeriksaan adalah suatu formulir yang digunakan untuk mencatat setiap penyimpangan. 2. Peta kontrol. Peta kontrol adalah suatu peta grafik yang menggambarkan besarnya penyimpangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Peta kontrol dibuat berdasarkan nomor pemeriksaan. Dan action plan selanjutnya melaksanakan perbaikan rencana bukan penyempurnaan rencana kerja, mempertimbangkan pemilihan dengan cara menyelesaikan masalah lain. Untuk selanjutnya, rencana kerja yang telah diperbaiki tersebut dilaksanakan kembali untuk memantau kemajuan serta hasil yang dicapai. Untuk kemudian tergantung dari kemajuan serta hasil tersebut, laksanakan tindakan yang sesuai. Tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai menjadi 2 tindakan perbaikan berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam pencapaian target, contohnya tidak memenuhi target. Tindakan standarisasi, tindakan untuk menstandarisasikan cara ataupun praktek baik yang dilakukan. Tindakan standarisasi ini dilakukan jika hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan, contohnya dilarang ada badan PJK. Siklus tersebut akan kembali lagi ke tahap plan untuk melakukan peningkatan proses selanjutnya sehingga terjadi siklus peningkatan proses yang terus menerus. Ya, saya Muhammad Sumarka, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Saudara Ridho Subarka yang telah memaparkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari pemateri yang ketiga, yaitu dari Saudara Nawal Abdi. Waktu dan kesempatannya saya persilakan kepadanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan Plan Do Check Action. Jadi yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas dan hasil. Jadi pada dasarnya penerapan PDCA dalam perusahaan dapat memberikan perubahan baru. Nah, yang tujuannya itu untuk menciptakan perbaikan dalam suatu proses bisnis. Jika berhasil dilakukan, maka hasil dari PDCA ini akan meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Nah, contohnya itu perusahaan logistik yang menggunakan metode PDCA untuk mengidentifikasi kemacetan dalam rantai pasokan. Hasilnya, perusahaan mampu mengetahui solusi untuk mempercepat waktu pengiriman.
Dan yang kedua itu dapat mengurangi kesalahan dan resiko. Jadi salah satu bagian penting dalam PDCA ini adalah evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, jadi kita dapat meminimalisir kesalahan dalam proses kerja. Dan ini tuh sangat berguna untuk mengurangi resiko dari dampak kesalahan yang telah terjadi. Nah, jadi saat resiko itu ditekan, maka biaya operasional dan potensi pengulangan pekerjaan akan berkurang. Yang ketiga itu dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Nah, jadi manfaat ini tuh fokusnya pada perbaikan berkelanjutan yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan secara keseluruhan. Jadi dengan meningkatkan perbaikan dan minimnya kesalahan, proses kerja pun jadi lebih efektif dan efisien. Jadi manfaat PDCA yang satu ini tuh akan berdampak positif terhadap kualitas kerja. Jadi bisa menghasilkan pengembangan produk berkualitas maupun layanan terbaik. Nah, yang keempat itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi ketika perusahaan berhasil memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi, maka pelanggan pun akan merasa puas. Jadi selama kita bisa konsisten mempertahankan kualitas tersebut, maka loyalitas pelanggan pun akan meningkat. Jadi kelebihan PDCA yang satu ini tuh bisa membuat peluang terjadinya repeat order. Jadi dapat apa ya? Belinya itu berkali-kali gitu. Jadi semakin terbuka lebar. Nah, lalu yang kelima itu dapat meningkatkan budaya kerja yang berkelanjutan. Nah, jadi kan itu PDCA itu adalah model manajemen proyek yang mengutamakan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkannya itu, jadi seluruh lapisan perusahaan idealnya akan turun tangan. Nah, dari sinilah kelebihan PDCA bisa membangun budaya kerja yang berkelanjutan dan kuat. Jadi secara tidak langsung, komunikasi antar anggota tim pun akan meningkat. Itu apa sih kelebihan dari plan do check action? Jadi bagi perusahaan yang menerapkan plan do check action ini tuh adalah langkah awal ya untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi di sini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama itu flow yang mudah dipahami. Jadi alur dari siklus plan do check action itu cukup praktis, sehingga mudah untuk dipahami dan juga diterapkan. Nah, rencana yang telah disusun juga jadi lebih mudah untuk disampaikan sekaligus diimplementasikan pada operasional perusahaan. Yang kedua itu bisa mendeteksi potensi masalah sejak awal. Nah, dengan adanya perencanaan yang terstruktur, perusahaan akan lebih mudah dalam mendeteksi masalah di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi dengan begitu, plan do check action ini juga memiliki fungsi mengendalikan risiko dari dampak buruk hingga berbagai hambatan dalam perusahaan. Dan yang ketiga itu berkesinambungan. Jadi apabila setiap tahap pada siklus plan do check action ini bisa dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, maka peluang terkait kontrol dan analisa semakin tepat. Plan do check action ini juga memudahkan perusahaan dalam memantau perkembangan manajemen. Nah, contohnya itu membuat laporan plan do check action di perusahaan agar proses evaluasi juga lebih mudah. Terima kasih banyak kepada Saudara Nawal Apni yang telah memaparkan materi ketiganya. Lanjut ke pemateri terakhir, yaitu pemateri yang keempat yang akan dibawakan oleh Saudara Destiana. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materinya yang selanjutnya, yaitu tentang apa saja sih kekurangan yang dimiliki oleh metode plan do check action ini. Meski cukup menguntungkan perusahaan, rupanya metode plan do check action ini mempunyai kekurangan. Di antaranya yang pertama, prosesnya bersifat statis. Karena alurnya hanya berputar pada siklus plan do check action saja, sehingga jika ada perubahan akan membutuhkan waktu yang lama karena harus kembali dari awal. Yang kedua adalah dikarenakan prosesnya bersifat statis, maka proses yang dilakukan harus sesuai dengan alur. Karena itu, dibutuhkan lingkungan kerja yang ideal agar setiap alurnya terlaksana secara efektif. Dan yang terakhir adalah implementasi yang terkadang tidak baik sesuai dengan tahapan-tahapan sebelumnya, sehingga output yang dihasilkan tidak sesuai dengan rencana. Nah, selanjutnya tantangan utama yang
menghadapi organisasi dalam penerapan Plan Do Check Action secara konsisten. Seperti yang tadi kita sudah bahas, Plan Do Check Action adalah kerangka kerja yang efektif untuk perbaikan berkelanjutan. Tetapi penerapannya seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilannya. Beberapa tantangan utama yaitu yang pertama, kurangnya komitmen dari manajemen. Manajemen seringkali tidak memberikan dukungan penuh terhadap penerapan Plan Do Check Action karena menganggapnya sebagai proses tambahan yang tidak mendesak. Contoh kasusnya adalah dalam sebuah perusahaan manufaktur, implementasi Plan Do Check Action gagal karena manajemen tidak menyediakan sumber daya yang cukup, seperti waktu dan pelatihan bagi karyawan. Akibatnya, siklus Plan Do Check Action tidak terlaksana secara menyeluruh. Bagaimana sih solusi agar metode Plan Do Check Action itu terlaksana secara menyeluruh? Solusinya adalah perusahaan mengadakan loka karya yang melibatkan manajemen puncak untuk memahami pentingnya Plan Do Check Action ini sebagai strategi peningkatan kinerja. Dukungan manajemen meningkat setelah mereka melihat hasil karya, seperti pengurangan waktu produksi. Yang kedua adalah kurangnya data yang akurat untuk evaluasi. Siklus Plan Do Check Action membutuhkan data yang valid dan akurat untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan. Namun, banyak organisasi mengalami kesulitan mengumpulkan dan menganalisis data yang benar. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan jasa transportasi menghadapi masalah dalam meningkatkan efisiensi rute. Data penjadwalan yang tidak akurat menyebabkan evaluasi sulit dilakukan sehingga keputusan berbasis asumsi menghasilkan hasil yang kurang efektif. Nah, bagaimana sih solusinya? Solusinya adalah perusahaan mengadopsi sistem manajemen berbasis data real time untuk mengumpulkan informasi lebih akurat. Dengan data yang lebih andal, mereka mampu merencanakan ulang rute transportasi secara lebih efisien. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kali ini. Siklus PDCA membantu membangun budaya perbaikan berkelanjutan dalam organisasi, mendorong peningkatan kinerja, serta mendukung daya saing yang lebih kuat di pasar dengan penerapan yang konsisten. PDCA dapat menjadi alat manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan cantumkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kami akan balas satu-satu di kolom komentar. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang telah memaparkan materi-materinya yang luar biasa, atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dengan aktif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua di masa depan nanti ya. Saya Sandi Mawaldi, mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.